Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sidik Askolani. Di video kali ini saya akan mereview job 3 yaitu generator DC seri. Nah, tujuan praktikumnya di sini yaitu mahasiswa terampil dalam menjalankan generator DC seri. Yang kedua, mahasiswa terampil melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator DC seri. Nah, di sini ada gambarnya DC seri, generator DC seri. Nah, ini tuh berbeda sama generator DC yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama kan eksitasi terpisah atau penguat terpisah, di mana dia motor induksinya itu disambungkan langsung dengan rangkaian tegangan, rangkaian sumber. Sementara generator sendiri nyambungnya langsung ke beban. Untuk yang kedua, generator decision, dia itu RS-nya dia itu menghadapi paralel sama si generator itu. Sementara yang ini dia diserikan langsung jadi R seri. Sementara yang shunt itu RSH, shunt. Nah, dasar teorinya pada keadaan tanpa beban tidak ada arus medan yang mengalir sehingga VL-nya pun kecil. Nah, pas nggak ada beban nggak ada yang ngalir, jadi VL-nya kecil banget. Sesuai dengan keberadaan flux sisanya, jadi cuma sesuai dengan flux doang. Ketika beban meningkat, maka arus medan pun meningkat. Sehingga EA, armatur, juga meningkat dengan cepat. Begitu pula dengan IA dikali RA ditambah RS. Tetapi pada awalnya peningkatan EA jauh lebih cepat daripada jatuh tegangan. Ini jatuh tegangan maksudnya ini. Jatuh tegangan dari si dua beban ini. Sehingga menyebabkan VL meningkat. Setelah beberapa saat, mesin mencapai keadaan jenuh. EA-nya akan konstan. Konstan itu bakal naik lagi. Sehingga efek jatuh tegangan IA RA tambah RS akan menjadi lebih dominan. Sehingga VT-nya turun. Nah, dapat digambarkan seperti ini grafiknya. VL ke atas, IL ke kanan. Nah, pas dia IE-nya udah konstan, sementara ada itu tegangan itu, maka VT itu mulai turun, sudah naik. Turun di sini. Jadi diambil VT-nya. Ini merupakan gambar rangkaiannya. Nah, di sini voltmeter, miliampere meter, RS, dan ini rheostat. Nah, di sini ada generator DC seri, motor penggerak, multimeter, miliampere meter, voltmeter, kawat penghubung, serta sumber tegangan yang dapat diatur atau trafo regulator. Nah, sekarang kita masuk ke bagian video. Ini video yang telah dibuat oleh salah sekelompok cutting saya yang telah melakukan percobaan praktikum ini. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Bisma Safarehasi. Untuk perkenalan saya mohon maaf lewat dulu. Akan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahannya. Nah, ini ada power supply DC. Ini motor penggerak. Ini tahanan rheostat. Tahanan yang dapat diubah-ubah. Ini keduanya multimeter, tapi yang kanan dipakai sebagai voltmeter, ya, atau yang digital, yang analog itu dipakai sebagai miliampere meter. Nah, sudah masuk ke bagian merangkainya. Sekarang kita akan menghubungkan power supply DC dengan DC kompor motor. Jadi dihubungkan power supply-nya ke DC motornya itu. Kita hubungkan positif dari power supply dengan armatur bagian bawah.
Lalu negatif dari power supply dengan bagian bawah dari seri. Lalu kita sambungkan armatur atas dengan seri yang atas. Selanjutnya hubungkan A1 dengan D2. Kemudian D1 sambungkan dengan resistor 2. Lalu A2 hubungkan dengan multimeter. Dan multimeter yang satu lagi hubungkan ke A2 dan D1. Selanjutnya kita hubungkan dari ampermeter ke resistor Nah, ini dihubungkan ke bebannya. 1. Lalu dari resistor 1 ke resistor 2. Berikutnya adalah kita nyalakan voltmeter dan ampermeter, voltmeter dan ampermeter ke arah 25 M. Berikutnya kita nyalakan power supply dengan memencet tombol power. Lalu kita atur tegangan dan arus. Nah, sudah bagian percobaan di mana tegangannya diatur sampai dengan maksimal 20 volt. Sampai motor menyala. Kita usahakan batas maksimal itu di 20. Nah, dapat lihat tadi motornya berputar buat tegangan dinaikkan. Kita akan mengukur ampere dengan menggunakan ampermeter dengan menggeser resistan. Sekian ampermeter menggunakan skala 25 mA dan menunjukkan nilai 75 ampere. Dan voltmeternya 1,15 volt. Dan kita menggeser lagi resistornya dan nilai ampernya 76 ampere dengan volt 1,16. Itu dengan skalanya 2,5 mA, jadi nilai aslinya bukan 76 ampere itu. Volt. Setelah selesai mengukur, kita sudahi praktikum dengan mematikan power supply. Pertama-tama kita turunkan ke arah lalu kita turunkan voltage juga dan motor pun berhenti. Setelah itu kita matikan dengan tombol power. Sekian praktikum dari kami kelompok 5. Nah, sudah selesai ke bagian itu. Sekarang kita kembali ke persoalan. Di sini kan diminta data. Datanya saya sudah mengambil data SAS Computing yang lain karena saya kesusahan mencari data dari kelompok K-Ting ini, Kamanik. Jadi saya mengambilnya data yang sudah ada saja, yang langsung muncul. Nah, di sini data yang telah dibuat oleh kelompok Kanadia dan kawan-kawan. Ini dengan dasar teori yang sama. Nah, dia dapat pengamatannya pas pengamatan pertama, pas bebannya itu dapatnya 49. Sementara tegangannya itu 3 mV. Lalu yang kedua, pas arus beban IL-nya 22,2, tegangan terminal yang didapatkan itu 1,5 mV, 1,7 mV. Yang ketiga, 44, 1,5. 42,5, 1,5.
38,75, 1,3, 36,5, 1,4, 42,5, 1,5, 45, 1,3, 52, 1,4, 50, 1,4. Nah, angkanya agak tidak terlalu ini ya, berubahnya. Trik jenuhnya atau gimana ya? Langsung saja ke bawah, ke bagian setelah data. Setelah datanya, apa akibatnya jika pada motor penggerak kita balik putarannya? Nah, dijawab di sini, sambungannya akan terlihat rumit karena kutub yang digunakan tidak sesuai dengan teori. Analisa, biasanya kutub magnet memang diperbanyak agar putaran lebih lembut. Lalu, akan berpengaruh dalam hal berkurangnya torsi. Dalam hal berkurangnya torsi atau putarnya. Sambungan keluar atau output jumlahnya akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan teori. Nah, terus untuk yang kedua, grafik VL sama dengan fungsi dari IL, sementara RS dan N-nya itu konstan, yaitu seperti ini gambarnya. Arus bebannya dia turun, semuanya naik, turun, naik lagi, naik, meningkat, konstan. Sementara tegangan terminalnya turun mulai perlahan sampai sini. Lalu yang terakhir, bagaimana kesimpulan Anda dalam percobaan ini? Dalam percobaan ini, berdasarkan teorinya, hubungan torsi dengan putaran pada motor DC, baik pada berbeban turun maupun berbeban naik, memiliki perbandingan terbalik. Terus, regulator merupakan sumber tegangan yang dapat diatur. Ada 3 bagian utama dalam penyiarah gelombang pada suatu power supply, yaitu penurunan tegangan, penyiarah gelombang, serta filter. Yang dimaksud tahanan jangkar ya tahanan yang berguna sebagai pengendali kecepatan motor. Tahanan kumparan adalah listrik pada kumparan yang akan menimbulkan panas bila kumparan tersebut dialiri listrik. Nah, ini poin yang paling bagus tuh yang pertama. Contoh ketiga. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.